Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat, semoga kita semua dalam keadaan sehat dimanapun berada. Salam berjumpa kembali dalam ujar Unpam Mengajar. Kembali lagi bersama saya Sunardi, dosen program studi Teknik Elektro S1 Fakultas Teknik yang akan menemani Anda sekalian dalam mempelajari materi pada mata kuliah dasar elektronika. Pada pertemuan kali ini, materi utama yang akan kita pelajari adalah aplikasi software Proteus. Saya akan membahas mengenai hal-hal yang berhubungan dengan software Proteus untuk aplikasinya. Adapun materi yang akan kita bahas adalah penggunaan aplikasi Proteus, membuat proyek-proyek skema rangkaian elektronika, membuat layout dan PCB menggunakan aplikasi Proteus. Materi ini akan disajikan sampai 30 menit ke depan, jadi jangan sampai terlewatkan, tonton terus di Sasmita Jaya TV berbagi untuk negeri. Sahabat ujar, pengenalan software Proteus sudah saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya, yaitu video pembelajaran 9. Di mana aplikasi Proteus sangat membantu kawan-kawan mahasiswa untuk pengganti praktek secara langsung, baik di sisi hardware maupun softwarenya. Di sini, aplikasi Proteus bisa digunakan untuk menggambar skema rangkaian elektronika serta disimulasikan untuk mengetahui rangkaian kita bisa berjalan dengan baik atau sebaliknya, bahwa rangkaian kita tidak bisa bekerja atau problem dengan kesalahan-kesalahan tertentu. Dari kesalahan-kesalahan tersebut bisa dianalisa kembali sampai ketemu kesalahan di mana dan diperbaiki sehingga rangkaian kita bisa berjalan dengan baik. Disinilah fungsi dari software aplikasi Proteus. Bisa membantu untuk merancang, membuat, dan menganalisa, bahkan untuk merangkai, maksudnya untuk merancang sebuah proyek yang sangat komplit, bahkan membentuk sebuah proyek perangkat elektronika. Proteus ini selain digunakan untuk simulasi rangkaian elektronika, bisa digunakan juga untuk merancang dan membuat layout tata letak komponen dan jalur PCB. Proteus ini adalah satu jenis software simulasi yang dapat kita gunakan untuk membuat simulasi rangkaian elektronika seperti membuat rangkaian seri, paralel, resistor, atau komponen yang lainnya yang bersifat simulasi. Pokoknya sangat menarik software Proteus ini. Kembali lagi bersama saya dalam pembahasan materi mata kuliah dasar elektronika. Kita akan memulai membahas mengenai pengaplikasian software Proteus. Proteus merupakan gabungan dari program ISIS dan Ares. Dengan penggabungan kedua program ini, maka skematik rangkaian elektronika dapat dirancang dan dibuat serta disimulasikan. Selain itu, bisa digunakan untuk membuat layout tata letak komponen dan jalur PCB. Sahabat ujar, mari kita aplikasikan software Proteus ini untuk membuat proyek skema elektronika dan sekaligus disimulasikan. Oke, kita lihat lembar kerja kita. Sebelum dimulai lembar kerja, kita harus ngeklik di sini. Ya, ini adalah skema rangkaian elektronika, membuatnya di area kerja ini. Ya, di sini saya mau membuktikan Proteus ini bisa mensimulasikan transistor sebagai saklar. Maka daripada itu kita harus membangun atau merancang skema rangkaian elektronika transistor sebagai saklar. Langkah pertama, kita klik komponen mode ini, kita pilih P. Di sini kita panggil atau pilih di sini tidak apa-apa. Contohnya kita pilih di sini adalah transistor. Nah, transistor bipolar, yaitu transistor NPN, PNP atau apa, terserah kita. Yang penting kita tahu cara pemberian transistor tipe PNP atau tipe NPN. Di sini saya contohkan, saya mau memakai transistor 2N305, contohnya NPN atau bebas. Ya. Kita lihat di sini
Atau contohnya lagi kita panggil 2N305. Atau yang kawan-kawan mahasiswa hafal aja atau datasheetnya apa ya. Contohnya saya ini menggunakan NPN 3053 bipolar. Nah, klik, terus panggil komponen lagi resistor. Nah, kita gunakan yang 2 watt. 1 2 3. Kita perbesar. Oke. Nah, kita rubah jadi vertikal. Nah, sebagai saklar ini contohnya kita hidupkan dioda LED. LED aktif, panggil. LED aktif, kita pakai warna yellow aja biar kelihatan di layar. Nah, kemudian kita hubungkan, tata letaknya dibuat yang rapi supaya arus-arus tidak terhambat. Nah, jangan lupa dikasih baterai sel boleh, aktif boleh. Kita pakai baterai sel di sini. Atau untuk mengubah kembali ke semula, Ctrl Z, kita panggil baterai aktif ya, yang terdiri dari beberapa sel. Nah, biar ada pemutusnya kita panggil switch. Switch aktif. Nah, oke. Kita hubungkan, tarik. Nah, cara menghubungkan, klik saja 7 komponen mana yang kita hubungkan. Contohnya seperti ini. Nah, ingat kita harus tahu cara pemberian tegangan transistor ini ya. Nah, di sini transistor sebagai saklar berarti kaki basis ini harus mendapat tegangan. Nah, mendapat tegangan dari mana? Bebas, yang intinya transistor itu terbuat dari bahan semikonduktor silikon, berarti basis ini mendapat tegangan minimal 0,7 ya, 0,7 volt, baru basis bisa menghantarkan arus. Nah, tegangan 12 volt NPN. Ini kita rubah contohnya 1K, ini juga 1K contohnya, ini 2K. Nah, di sini dalam aplikasi transistor sebagai saklar ini kita bisa mengetahui tegangan basis yang masuk berapa kita bisa mengetahui. Contohnya kita keluarkan atau panggil DC voltmeter, jadi kita tahu tegangan basis yang masuk ini berapa. Ini basis emitor, basisnya di sini masuknya. Nah, coba kita running 0 volt karena belum dihubungkan. Nah, ya, tunggu sini. Nah, ini di running. Jadi transistor sebagai saklar, tegangan yang masuk kita akan ketahuan di sini. Ya, coba kita kasih voltmeter di sini. Nah, oke. Nah, 12 volt, 10 ditambah 10,7 ditambah 1,26, anggap aja 1,23. Berarti di sini adalah R pembagi tegangannya di sini di total menjadi berapa? 10,7 1,2 berarti adalah 12. 12 ditambah ini berapa? Jadi
tegangan masuk di sini sama dengan phase sumber di sini. Jadi kita bisa menerapkan rumus-rumus atau persamaan matematikanya di sini. Ya. Nah, ini transistor sebagai saklar. Terus kita buktikan kapasitor bisa dialiri arus AC dan tidak dapat dialiri arus DC. Ya. Jadi kita harus tahu fungsi-fungsi komponen elektronika itu. Ya. Kita stop, kita buat gambar di sampingnya saja biar lembar kerjanya biar bisa diperhatikan semuanya. Kapasitor panggil. Nah, kapasitor kita mau pakai kapasitor apa nih? Kapasitor polar atau non polar. Nah, anggap aja kita pakai non polar aja, coba cari yang tegangan tinggi. Nah, ini 16, ini 2000. Nah, jadi kapasitas elko atau kapasitor ada di sini. Contohnya ini 1000 mikrofarad per 16 volt. Berarti elko ini bisa dialiri tegangan di bawah 16 volt atau maksimal 16. Kalau lebih dari 16 maka simulasi error atau salah. Kalau dibandingkan dengan secara nyata nanti, jika dikasih tegangan lebih dari 16 volt maka elko itu nanti akan menggelembung atau bahkan meledak. Ya. Contohnya ini elko 100 volt. Nah, saya mau ngambil 1050. Ya. 1000 mikrofarad 50 volt. Nah, ini satu. Terus kita kasih dioda LED lagi di sini. R-nya. Nah, jadi kalau kita sudah memanggil komponen-komponen, kita nggak perlu ngambil di mode di sini. Komponen di sini atau ambil di sini, tapi kita bisa mengambil secara langsung di sini. Nah, contohnya ini. Ya. Kita rubah nilainya di lembar kerja langsung saja sini. Terus kasih switch lagi, switch. Nah. Terus tegangan AC, kita buktikan kapasitor itu sebagai penghubung atau kopling atau konduktor. Jadi tetapi dengan syarat tegangan yang dimasukkan itu adalah AC. Kalau DC maka tidak akan menghantarkan arus nanti. Ya, kita coba kita hubungkan komponennya. Nah, 560. Nah, AC berarti memerlukan sumber tegangan AC di sini kita pakai sinus saja langsung aja. Nah, kita nanti panggil ground. Nah, ground. Nah, kita copy sebagai salah satu untuk DC-nya nanti. Nah, copy di sini. Tep. Terus baterai tadi sudah dipanggil, mana baterai? Nah, ini baterai. Ya, oke. Kita hubungkan. Nah, tegangannya dikasih. Nah, ini kan ketiban komponen ini contohnya, berarti kita bisa hilangkan langsung, tekan Ctrl Z. Nah, kita kembali ke sini, groundnya dihubungkan. Kita perhatikan yang atas ini adalah kapasitor dialiri tegangan AC, yang bawah kapasitor dialiri tegangan DC. Nah, dengan sifat kapasitor sebagai konduktor atau sebagai kopling, maka tegangan ini nanti akan mengalir ke sini. Dengan bukti LED ini akan nyala. Tetapi kalau kapasitor sifatnya adalah mengantarkan arus sementara. Nah, di sini mungkin nanti akan kedip langsung mati. Jadi intinya elko ini atau kapasitor ini adalah sebagai isolator akhirnya atau tidak dapat dialiri atau sebagai penghantar di tegangan DC. Coba kita running. Nah, kita on kan. Nah, kenapa tidak menyala? Nah, ini baru kita analisa. Ya. Tegangan AC sini. Tegangannya masih 0, belum diisi. Kita kasih tegangan contohnya 35 volt. Nah, itu ya. Kita running. Nah, kita ukur. Nah,
Jika tidak menyala, maka kita ukur bagaimana cara menganalisanya. Di sini kita masukkan voltmeter, AC voltmeter, karena tegangan di sini adalah AC. Nah, tegangannya ada tidak di sini. Oke, kita running. Nah, tegangan 35 mengalir. Kenapa kok tidak bisa menyala? Kita ukur lagi tegangannya di sini. Nah, 35. Oh, ini mungkin kebesaran. Kita besarkan nilai hambatannya supaya tidak terlalu besar dan tidak mati. Nah, 34 tinggi sekali. Kita turunkan tegangannya jadi 12. Nah, cara menganalisanya. Nah, stop. Kita ambil, buktikan di sini. Nah, supaya tidak hilang, kita save di sini dulu. Project 10. Oke. Di latihan ini. Kita panggil ini. Oke. Nah, oke. Kita tutup. Nah, perhatikan kapasitor AC. Jadi kita harus bisa menganalisa setiap rangkaian yang kita buat. Ya. Kita contoh lagi. Nah. Jadi intinya kita harus tahu fungsi-fungsi komponen kita. AC bisa dialiri arus, maksudnya kapasitor bisa dialiri arus AC, atau kapasitor itu tidak bisa dialiri arus DC. Bisa dimanfaatkan di rangkaian DC, yaitu kapasitor sebagai penyearah. Ya. Contohnya ini, kita perhatikan sekali lagi. Ya. AC. Kita running. Nah, ya, jadi terbukti kapasitor itu sebagai konduktor. Kenapa kedip-kedip? Karena AC itu adalah arus bolak-balik, maka mati hidup, mata hidup. Nah, ya. Jadi yang atas ini adalah kapasitor sebagai konduktor, yang bawah kapasitor sebagai isolator. Atau kapasitor bisa dialiri arus AC, tapi yang bawah ini DC, dalam arti kapasitor tidak bisa melewatkan arus DC. Nah, contoh kita running yang bawah, yang DC. Nah, jadi mati terus, hidup terus mati. Berarti inti pada dasarnya adalah tidak bisa mengantarkan arus. Tetapi yang atas ini adalah mengantarkan arus atau kapasitor sebagai konduktor. Ini. Baik sahabat ujar, setelah paparan yang saya sampaikan dan tutorial yang saya perlihatkan, sekarang kawan-kawan mahasiswa praktekkan kembali secara mandiri. Buatlah skema rangkaian elektronika dengan 3 buah dioda LED aktif disusun secara paralel, kemudian resistor 3 buah dengan masing-masing nilai 330 ohm yang fungsinya untuk menghambat tegangan di ketiga LED. Kemudian hubungkan dengan sumber tegangan 5 volt, lalu running dengan hasil menyala atau tidak rangkaian Anda. Jika nyala, berarti Anda sudah bisa menggunakannya. Setelah disimulasikan dapat berjalan dengan baik, silakan dilanjutkan untuk membuat jalur layout dan PCB-nya. Semangat! Sahabat ujar, kita sudah berada di penghujung acara. Dari materi yang sudah saya sampaikan, bisa disimpulkan bahwa
Aplikasi Proteus bisa digunakan untuk menggambar skema rangkaian elektronika. Aplikasi Proteus bisa digunakan sebagai pengganti hardware dan software microcontroller. Dan yang terakhir, aplikasi Proteus bisa digunakan untuk menggambar layout dan jalur PCB dan dapat divisualisasikan 3 dimensi. Dan satu lagi, kesimpulan selanjutnya, aplikasi Proteus bisa digunakan untuk pengukuran. Dan selanjutnya, aplikasi Proteus bisa digunakan untuk menganalisa tegangan dan arus dalam rangkaian elektronika. Alhamdulillah, materi pada pertemuan ini telah kita pelajari bersama-sama. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih kepada semua yang sudah mengikuti materi hari ini. Saya Sunardi undur diri. Tetap semangat belajar. Salam ujar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.